Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, ngevlog lagi. Jadi sesuai dengan janji gue ke kalian ya, kalian juga baik banget yang minta. Karena kemarin tuh dari yang touring dan lain sebagainya, gue udah jarang bikin video vlog tentang mobil. Hari ini spesial buat kalian, gue ngevlog lagi tentang mobil ya. Tapi bukan tentang project GR Fortuner atau tentang Innova nih. Hari ini lebih ke mobil yang full size beneran gede nih ya. Jadi kayak gimana? Stay tune terus guys. Mobilnya mobil apa? Yang pasti seru. Yuk kita lihat yuk. Ini mobilnya. Bukan, sebelahnya. Jadi kalau kalian tahu nih Gojira ya, si kesayangan gue, si Gojira ini yang udah nemenin gue dari 2000 berapa ya? 2017 18 17 ya. 2017 18. Sekarang kita mencari penggantinya. Jadi karena nungguin apa namanya guys? GR Land Cruiser 300 cukup lama indennya. Satu lama indennya, kedua gue masih kurang ngefeel gitu loh, kayak masa iya V6 sih, masa iya V6 gitu loh, kayak gue biasa pakai V8 di mobil full size gede-gede kayak gini, masa iya V6 kayak gitu. Nah, jadi di vlog kali ini gue ngevlog tentang apa ya, bisa dibilang ya project nunggu lah ya, nunggu dari mobil-mobil baru yang lain-lain lagi. Nah, jadi kebetulan karena memang gue rasa kayaknya memang ini mobil cukup kompeten dan sangat amat nyaman menurut gue ya. Jadi makanya kenapa ngambil mobil ini ya buat harian untuk nemenin doi selagi yang baru belum datang. Kayak apa mobilnya? Cara mungkin tadi udah ada tipis-tipis ya. Ini dia nih. Jadi sekarang ada LC200 Gojira dan ada si Lexus. Jadi begini guys. Jadi warnanya hitam begini ya. Jadi benar-benar ada 200 series ya. Yang ini J200 kalau nggak salah kan. Yang itu VX200 ya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi sama-sama bodinya mirip-mirip. Sasisnya juga mirip ya, sama-sama 200 series. Matanya juga udah yang facelift, yang matanya 2. Ini juga 2 ya, kalian bisa lihat velgnya juga yang lebih gede. Karena ini yang F-Sport ya, F-Sport asli nih guys. Nah, nanti kayak gimana yang bedain antara F-Sport yang biasa orang convert dan F-Sport yang asli seperti ini, apa aja bedanya nanti gue kasih lihat ke kalian ya. Coba nih, mungkin kalau misalkan gue buka garasinya biar makin kelihatan gitu kirim makanannya ya. Kita lihat nih. Oke. Nah, begini guys. Jadi kalau kalian lihat ya, lebarnya nih antara dua monster ini sama kurang lebih. Cuman yang ini kelihatan lebih sangar karena yang ini udah diitemin ya di grillnya, terus yang delete chrome lah, udah bisa dibilang nih udah delete chrome. Yang ini sengaja gue standar aja yang untuk Lexus ini. Kenapa nggak gue itemin semua? Karena menurut gue tuh perpaduan warnanya tuh udah matching dan mahal kelihatannya ya. Kalian lihat ya. Nih, ini nih kalau kalian lihat secara detail, ini abu-abu gitu guys warnanya ya. Abu-abu, bukan silver. Nah, ketemu chrome sama ketemu warna hitam. Itu jadi kelihatannya combine-nya tuh mewah gitu. Terus yang bagian inner apa namanya, fog lamp ya, ini udah warnanya juga kayak abu-abu begini, gunmetal gitu. Ketemu sama velgnya. Velgnya ini kalau kalian lihat juga warnanya bukan silver nih finishingnya ya. Kalian lihat tuh. Tuh kayak gunmetal ya. Jadi udah keren gitu loh, udah kece. Paling ini doang nih, si siapa namanya, handle gua ganti, gua iniin warnanya ya, ganti warnanya, gua delete chrome-nya. Cuman kalau untuk list sampingnya sama roof rail itu gua tetap biarin warna abu-abu biar sama juga sama kayak di add-on belakangnya tuh ya. Kalian lihat tuh add-onnya tuh dari belakang keren banget sih, gue suka banget yang F-Sport kayak gini nih. Jadi lampunya juga udah warna merah putih. Terus ada add-on belakang ininya nih guys nih, abu-abu nih, panjang. Nanti deh kalau di luar ya gue kasih lihat ya. Gitu, jadi roof railnya juga warnanya abu-abu. Jadi ya begini. Kalau dari belakang mirip-mirip ya. Dua gendut-gendut ini. Ini VX200, ini J200 ya. Nah ini kalian lihat lampu belakangnya, kalau Land Cruiser tuh begitu. Lebih ngotak-ngotak gitu ya, kayak lancip-lancip. Kalau yang ini lebih manis ya, cuman mirip-mirip memang.
karena memang base-nya tuh sama nih mobil gitu. Kita lihat lagi coba ya ke bagian depan. Sebelum kita lihat interior, kita lihat eksterior dulu. Jadi kalian puas-puasin nih, cuman ini facelift. Ada lagi facelift yang terakhir, yang last edition yang dari Lexus J200 ini, yang kap mesinnya juga udah begitu ya guys ya. Udah kayak Land Cruiser yang ini nih, yang versi 200 terakhir, kap mesinnya udah dekok gitu. Kenapa nggak ngambil yang itu? Karena harganya juga masih tinggi. Jadi menurut gue kayaknya ini salah satu holy grail juga, karena untuk F-Sport yang asli ini keluar tuh 2014, 15 doang setahu gue deh. 16 tuh yang new old stock doang setahu gue, karena 2016 akhir tuh kalau nggak salah udah facelift yang model baruannya lagi, walaupun masih sama base 200 series, tapi udah berubah tuh interior sama eksteriornya gitu. Jadi F-Sport itu keluarnya cuma dikit setahu gue, nggak gitu banyak, apalagi warnanya itu cuma ada warna hitam sama putih setahu gue. Yang lain-lain tuh mungkin abu-abu atau warna merah, itu custom order ya gitu. Jadi ya begini, kayak gimana nanti impresinya pakai ini. Dan gue sedikit compare, gue biasa pakai ini, sekarang harian pakai ini, apa aja yang jadi pembedanya ya. Nanti ikutin terus pokoknya vlog ini. Kita lihat ya, nanti sekalian kita lihat kayak gimana keseruannya senyetir nih mobil. Oke, stay tune terus, gue Arga 700. Ciao. Nah, ini dia nih guys dalamnya. Kita nyalain dulu ya mesinnya biar nggak panas. Ini agak backlight, coba gue majuin dulu sebentar ya, biar nggak backlight dari cahaya depan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Maju dulu, sokin. Nah, sini kali ya. Nah, jadi begini nih guys. Kurang lebihnya kokpitnya dari LX570 ya. Jadi dia punya finishing ininya, wood panelnya warnanya agak merah-merah coklat gitu memang ya. Jadi buat yang ini interiornya warna hitam, ada juga yang interiornya warnanya beige ya. Ini jadi buat info juga ke kalian, untuk LX570 ini yang F-Sport ya, yang kayak gue bilang. Jadi pembedanya kalau dari luar tuh agak-agak susah-susah gampang ya. Kalau gue sih yang gue tahu untuk LX570 ini, kalau misalkan yang F-Sport itu yang pasti atapnya ini warnanya hitam ya. Kalian lihat tuh, jadi atapnya warnanya hitam, udah kayak Land Cruiser yang VX200 yang facelift, udah kayak LX570 juga yang facelift. Yang di atasnya ini ya, nah ini semuanya hitam, dashboard hitam semua hitam. Sama yang pasti di ini, di bawahnya, di pedal-pedalnya nih, kalian lihat tuh pedalnya warnanya itu stainless ya. Yang F-Sport itu yang gue tahu stainless begitu. Udah itu doang sih kayaknya ya. Kayaknya sih itu doang. Gue nggak tahu ya kalau misalkan secara mekanikalnya atau suspensinya mungkin, atau ada gear rasionya yang berubah. Cuman kayaknya sih nggak deh. Cuman penambahan add-on di luar itu yang warna abu-abu kayak tadi, sama ini doang, atap hitam sama pedal itu sih yang paling gampang untuk bedain F-Sport sama enggak. Cuman yang pasti sama tahun ya. Untuk yang 2000 sebelum 2014 tau gue tuh belum ada F-Sport, setahu gue sih gitu. Untuk pencet-pencetannya ya begini, kalian bisa lihat ya, ini untuk suspensi, untuk naik turunnya, untuk rolling, untuk ininya H4 gitu-gitunya, untuk 4WD nya. Terus ada ini shift knob biasa, ada ini juga lighter, cuman belum ada ini ya, wireless charging. Kalau di Land Cruiser kan udah wireless charging, ini masih banyak ini gini ya, tuh kayak aux, USB nya juga belum yang USB-C. Ininya ada output lagi, power output. Sini udah ada heater, ininya untuk seatnya di sini kalian bisa lihat tuh, mungkin heater seat di sini, cuman belum ada pendinginnya ya. Layoutnya kurang lebihnya seperti ini, audio segala macam nih di sini. Info masih yang tampilannya kayak Alphard tua ya. Atau kayak Land Cruiser lama juga begini ya kurang lebihnya. Jadi ya begini aja sih sebenarnya dashboardnya. Gue sih sejujur ngomong sih suka ya sama tampilan dashboard. Sama ininya nih, kalau yang facelift, kalau nggak salah nih di multi information yang sininya ya, yang di tengahnya ini agak beda tampilannya, sama ya cluster ininya, finishingnya dia abu-abu. Kalau yang lama tuh putih kalau nggak salah ya ininya ya, dalam backgroundnya itu kalau nggak salah sih begitu. Pedal shiftnya ada, sama
Di sini malah di Land Cruiser nggak ada ya pedal shift. Ya begini guys kurang lebihnya. Nyetir LX 570 tampilannya begini. Gue pribadi sih suka ya kalau gue, karena jadi agak sedikit ada pembeda lah ketimbang kita pakai apa namanya Land Cruiser. Ya begini deh, jadi agak lebih Amerika-Amerikaan lah ya. Kalian lihat aja dari sini kayak kita lagi naik Suburban gitu ya, kayak naik Tahoma. Sama ininya kaca filmnya juga masih kaca film yang jadul ya, sininya agak gelap. Ntar kita ganti kali ya tipis-tipis. Kita pakai jalan deh ya, sekalian gue kasih sedikit impresinya kayak gimana nyetir mobil ini. Yang pasti senyap banget guys ya, jauh lebih senyap daripada kita biasa pakai Land Cruiser, karena ini kan bensin ya, 5700 V8 bensin. Nah gila emang tarikannya sih instan, cukup instan ya. Untuk NA ini kan NA, jadi jeritnya tuh lebih panjang, suara rumbling ininya juga rumble V8 nya tuh lebih kayak gitu, lebih berasa ya ketimbang kita pakai V8 nya si diesel VX ya, VX 200. Si Land Cruiser nih jauh lebih berasa kalau menurut gue ya, ininya ya ngejenget-jengetnya gitu, karena nggak ada lag turbonya. Sama yang pasti sih dipakainya nyaman sih guys ya. Gue ngerasain sih ini mobil sih nyaman dipakainya, karena itu tadi senyap. Dan gue entah kenapa mungkin emang peredamannya juga lebih bagus ya mungkin ya. Jadi mungkin ada material atau nggak ada, emang ada peredaman yang dipakai yang lebih material lebih full. Rasanya tuh bener-bener kedap. Jadi kalau kalian udah naik di mobil ini, klep tutup pintu tuh bener-bener berasa kedap banget. Itu sih yang pasti yang gue rasain bedanya sama biasa kita pakai VX 200. Ini mobilnya sangat amat nyaman, kedap. Dan yang pasti suspensi. Nah ini juga yang mau gue mention ke kalian, suspensinya jauh lebih nyaman kalau menurut gue. Kayak bisa dibilang ya 30% lah ya, 30-40% lebih nyaman daripada Land Cruiser VX 200 yang biasa kita pakai. Itu sih yang gue rasain. Cuman nggak tahu ya, kalau gue sih biasa pakai buat harian soalnya, bukan buat off-road. Nah yang gue rasain bantingannya jauh lebih empuk nih ya. Tapi kalau misalkan dimasukin ke sport juga dia masih main guys, masih lebih stiff, lebih dibuat main belok-belok lebih enak. Dan gejala body rollnya juga nggak gitu parah ya kalau udah masuk ke sport. Jadi kalau gue biasa masuk ke tol, gue biasanya masuk ke sport. Jadi biar nggak gitu begini-gini nih, biar nggak kayak kapal. Karena karakter bantingannya si Lexus itu kayak kapal kalau menurut gue ya. Jadi agak ngelung gitu, kayak Mercy lah bisa dibilang gitu. Nih gini nih tampilannya. Gue agak belum biasa aja sih sama ininya ya, sama di sininya. Biasanya gue soalnya ada audio kalau misalkan di Land Cruiser kan, jadi kita nggak usah nengok ke situ buat ngeliat lagu, track segala macam. Di sini nih nggak ada nih, karena masih yang model lama. Mungkin kalau yang udah facelift yang di atasnya ini udah ada gitu. Yang pasti itu aja sih. Sama yang gue suka dari Land Cruiser ini, kalau duduk di belakang jauh lebih nyaman. Mungkin karena material dari joknya ya, kayaknya busanya ada yang beda tuh antara si Lexus sama Land Cruiser. Jadi kalau kita duduk di Lexus ini tuh rasanya tuh yang bagian punggungnya, bagian pahanya, yang penyangga paha di bawah-bawah sini nih, samping-samping sini, itu jauh lebih empuk. Cuman kayaknya kalau misalkan kita sering pakai jeans atau pakai celana yang bahannya agak lebih kasar, itu agak ini ya, agak riskan, karena itu kayaknya bahannya agak kayak bener-bener soft banget guys ininya ya, finishingnya kayak se-soft itu. Itu aja sih paling yang bisa gue kasih ke kalian sih, tipis-tipis untuk konsumsi bahan bakar. Nah mungkin banyak yang nanya juga, bang lu kan biasa pakai apa namanya VX 200, pakai ini pasti bahan bakarnya beda kan? Beda pastinya. Kalau di VX mungkin kita bisa dapat 17, 18, 19, kadang-kadang masih dapat 110 mungkin. Kalau gasnya sopan banget masuk ke eco mode mungkin dapat kali ya. Cuman kalau di sini gue biasanya jujur ngomong, aduh ini mobil nih bisa 112 kali guys. Satu kali full tank gue 12 kali gue nggak nongkrong ke coffee shop. Gila ini bensinnya sih, sadis ini mobil emang. Cuman ya begitulah. Coba ya ntar gue puter balik dulu biar gampang nih. Bentar. Set. Nah di sini deh gue kasih lihat ke kalian nih ya, ininya, biar gue bisa kasih impresi juga
kayak gimana rasanya mobil yang duduk belakang. Nih gua kasih unjuk ke kalian sebentar. Oke, gua berhenti dulu sini. Tarik rem tangannya juga masih yang begini ya, nggak pakai elektronik, dia beda sama kita biasa pakai Defender gitu. Oke, kita buka dulu. Nih door trimnya lucu nih guys, door trimnya bentukannya agak ke atas gini, agak unik ya ketimbang di VX 200. Di LX agak unik memang. Nih dari samping begini tampilannya ya. Peleknya kalau siang-siang tuh kalian bisa lihat sendiri ya, warnanya kayak finishing gunmetal. Ini juga roofnya. Nah duduk di belakang nih yang gue suka nih, jadi di belakang tetap ada TV ya. Dan belakangnya ini enaknya dia apa namanya guys, rata ya. Nih sorry nih guys, isinya sepatu-sepatu semua karena mobil harian ini ya guys ya. Ini yang gue suka lagi dari layoutnya kalau Land Cruiser atau LX570 yang sebelum facelift itu ininya nih guys, armrest tengahnya nih. Nah ketika armrest tengahnya dijatuhin bener-bener kayak 2+2, ininya bener-bener apa namanya, lowong, bener-bener ke belakang gini kayak duduk bener-bener dua doang nih kan. Tuh kalian lihat ke sana kayak bener-bener pisah gitu, kayak kita zaman dulu pakai Mercy 2+2 S-Class gitu ya, kayak atau kayak Sportline 2+2 ya, mirip-mirip begitu kan jadinya. Jadi gua sih pribadi sih lebih suka yang kayak gini ya, jadi lebih kelihatan eksklusif gitu ketimbang yang facelift atau di VX 200 kita yang facelift itu juga begitu kan. Jadi rasanya kayak apa ya, kayak itu kayak cuman turun itunya doang. Kalau ini bener-bener pisah, jadi bener-bener luas ini gua ngerasanya di siku sini nih, bener-bener bisa gitu jauh gitu, enak duduknya. Cuman seperti biasa joknya di Land Cruiser pun sama ya, nggak tahu mungkin memang 200 series begitu, penyangga di pahanya itu agak kurang maju. Cuman gue ngerasanya untuk di mobil ini itu lebih ke belakang, kita duduknya lebih jatuh, jadi paha tuh walaupun nggak kesangga tapi lebih ngerasa lebih comfy gitu. Agak beda kok material yang dipakai juga di sininya nih, di bagian sininya di headrest tuh agak kayak memang lebih empuk, apalagi kalau udah posisi agak recline begini ya. Ini udah paling enak nih buat kita road trip gitu ya. Pol. TV-nya masih TV yang kecil, kalian lihat nih di sini ada entertainment di belakangnya. Situ juga ada TV kecil. Layoutnya begini. Kalau dari belakang lihat ke depan masih enak loh dilihatnya, kayak masih silver ketemu sama si wood panel ya. Nih silver ketemu wood panel. Ini masih nggak kelihatan kuno amat kok. Jadi buat kalian yang nunggu VX 300 ya, Land Cruiser 300 nggak datang atau LS 600, nah ini bisa menjadi salah satu opsi yang menarik guys dengan harga yang cukup oke lah dan cukup bertahan. Dan mungkin someday sih menurut feeling gue sih bakalan menjadi salah satu kolektor item yang F-Sport ini ya, mungkin ya karena ya itu populasinya sedikit dan memang apa namanya, yang asli ini ya itu di Indonesia cuma dikit, terus tampilannya juga nggak gitu kuno apalagi kalau dari belakang gitu. Dan satu lagi yang gue suka dari Land Cruiser atau dari Lexus 200 series itu di belakang. Yuk kita lihat yuk. Ini tutupnya juga belum ada ini ya, belum ada vakum, jadi memang harus ditutup cekrek gitu. Kita coba ini buka bagian apa namanya, belakangnya, bagasinya kalau kalian mau lihat. Nah ini nih yang gue bilang kenapa gue sukanya dari mobil ini, masih bisa duduk begini guys. Nih kapan lagi ya kan, kalau di Land Cruiser 300 series atau di yang LS 600 yang baru itu setahu gue udah nggak kebuka begini nih, nggak atas bawah, jadi udah tinggal satu doang. Jadi kurang sih jujur, karena Range Rover aja masih begini loh guys. Jadi kayak menurut gue kenapa sih itu harus diiniin, harus dihilangin ya. Mungkin buat nekan kos apa gimana, cuman yang pasti sih gue sih lebih nyaman kebukanya begini ya, karena bisa buat duduk-duduk di situ itu bener-bener asik banget. Kalau buat kalian yang sering outdoor activity terutama ya, buat kalian yang sering jalan-jalan ya, atau kalau misalkan mau apa namanya, kayak mau survei kerjaan apa gini-gini nih, tinggal duduk di sini. Audionya juga dari atas tuh masih ada nih, tuh ini belakang sini ada audio, sini ada audio lagi ya. Kalian bisa
duduk sambil dengerin audio, dan ini udah ada Bluetooth-nya, enaknya itu. Jadi sebenarnya itu sangat disayangkan ya untuk 300 series Land Cruiser atau enggak si LS600. Kenapa sih ininya pakai dicopot, ininya malah jadi satu gitu, kurang. Jadi ya begitu, coba ya kita tutup lagi ya. Tutupnya juga udah ini apa namanya, elektrik. Orang jujur aja banyak banget yang takut sama V8-nya dia karena katanya boros, terus apa namanya, Lexus pula perawatannya mungkin agak takut. Tapi sebenarnya enggak kok, gue sering bawa Lexus ke service centernya, itu juga mantep kok untuk ininya ya, untuk servisnya sama untuk apa yang kita dapat itu jauh lebih proper ya. Perawatannya sih kalau menurut gue sih worth it sih ya, karena apa yang kita dapat, servis yang kita dapat ketika kita ke service center Lexus itu sih pol apa namanya, benar-benar makanannya, minumannya itu benar-benar diservis habis-habisan deh. Benar-benar dimanusiakan ya, menjadi sesuatu yang memang apa ya, mewah lah ya, privilege lah kita mempunyai Lexus. Dan setahu gue dulu sempat ada parkiran yang memang Lexus khusus itu ya, bikin untuk customer-customernya ada di Plaza Indonesia, di Sensi juga waktu itu sempat ada, yang nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu sih salah satu keunggulannya. Sama ini sih apa namanya yang gue suka tuh dari armrestnya ya. Armrestnya tuh bisa satu-satu gitu guys, jadi bisa kanan aja atau kiri aja atau kanan kiri bareng, maju mundur. Nah ini yang gue suka nih, jadi ada step-stepnya nih. Ini gue sih suka sih, jadi kalau buat kita road trip lebih yummy. Di dalamnya juga ada ini cool box, sama aja kayak Land Cruiser 200 atau di LX570 pada umumnya gitu sih. Paling ya itu aja. Untuk bensin, nggak bensin yang seriusnya 5.700 V8 harian nih, gue pakai harian untuk trek Sentul sampai ke Jakarta, ke HI, Senayan segala macam, balik lagi ke Sentul. Itu kurang lebihnya mungkin dapat 1.4 gitu kali ya, kurang lebih. Kadang-kadang juga kalau lagi gasnya lagi nggak sekolah, masuk ke sport mode, dibejok-bejok, di gearnya juga digeser ke S. Wah itu sih bisa 1.3 sih, bisa itu. Jadi ya begitulah guys. Jadi keseruan kita pakai LX570 segitu aja sih, sedikit gambaran yang mau gue kasih ke kalian. Rasanya pakai LX570 memang ini sesuatu yang sama tapi berbeda ya ketimbang Land Cruiser. Kalau kalian nanya gue suruh pilih mana antara Land Cruiser sama LX570, gue pribadi sih nggak bisa milih ya, karena ini benar-benar apa ya guys, emang kita butuh Land Cruiser itu buat kayak yang lebih apa namanya, lebih kita pakai kerja banget gitu loh. Kalau ini juga bisa, bukan berarti ini nggak bisa, cuman ini lebih smooth, nyaman, perkotaannya lah bisa dibilang. Jadi kalau gue pribadi, kalau buat perkotaan gue lebih percaya sama Lexus. Tapi kalau buat road trip yang bener-bener ke daerah, tapi daerah-daerah yang bener-bener yang jauh dari mana-mana gitu ya, mendingan pakai LC kalau gue. Cuman ini juga salah satu keunggulannya itu, ini mesinnya walaupun 5.700 masih bisa dipakein Pertamax. Walaupun gue nggak pernah pakai Pertamax, gue selalu pakai Pertamax Turbo. Nah kalau ke daerah kadang-kadang nyari Dex untuk untuk si VX tuh, untuk si Land Cruiser tuh agak-agak PR loh guys, agak-agak susah nyari Dex tuh. Di daerah Bogor aja kadang-kadang juga Dex nggak ada, nggak semua pom punya gitu. Ini masih dimudahkan, walaupun nggak ada turbo kita masih ya, kalau misalkan kepepet masih oke lah pakai premium, pakai Pertamax gitu. Itu salah satu keunggulannya juga. Ini for your info juga, mungkin kalau kalian nanya, gue biasanya dari bar hampir terakhir nih, hampir masuk ke E barnya, itu kalau ngisi pakai turbo tuh habisnya sekitar 1,6an. Nah segitu 1,6 dengan trek Jakarta Bogor itu habis kurang lebih 3,5 hari. Jadi ya tapi Lexus cok. Lexus, jadi dipakainya memang sebanding. Jadi yang kalian dapat ya memang enak di mobil, memang pol. Buat harian enak, buat road trip juga enak gitu. Jadi ya plus minus lah. Gue nggak bisa milih sih antara Land Cruiser atau LX. Gue sih nggak bisa milih karena memang dua-duanya harus punya.
Kalau kalian nanya kayak, "Bang, ini bakal dimodif nggak apa segala macam?" Nggak sih. Jujur ngomong, kalau untuk 200 series gue sih nggak mau modif ya. Kalau 70 series, kalau 80 series atau 100 series pun gue masih mau modif. Cuman kalau untuk 200 series gue nggak mau sih. Untuk sejauh ini sih nggak ya, karena emang gue mau menikmati kenyamanannya itu. Apalagi di Lexus ya. Kalau menurut gue Lexus sih nggak usah dimodif, karena emang bawaannya tuh udah super duper nyaman sih. Jadi ya kalau gue harus ganti ban MT, pakai pelek gede, gue harus tinggiin apa segala macam lift kit, menurut gue sayang. Itu karena yang gue cari sebenarnya, kalau gue pribadi yang gue cari dari Lexus ini ya kenyamanannya itu gitu. Dan ini bener-bener masih ini loh, masih bekerja kayak masuk ke comfort mode kayak gini. Itu buat kita lewat di jalan-jalan bumpy atau jalan-jalan kerikil tuh bener-bener berasa kakinya tuh bener-bener nahan mobilnya, bener-bener untuk ngeredam ini apa namanya jalanan tuh berasa guys gitu. Itu aja sih paling yang mau gue bagiin ke kalian. Gue parkir dulu bentar ya, sekalian kita tipis-tipis bikin closing di luar. Oke, kita turun. Nah lo, tadi perasaan VX sampingnya jadi berubah. Oke, jadi ya begini aja guys. Jadi untuk dimensinya sih kurang lebihnya sama. Cuman untuk feel kita berkendaranya agak beda antara si LC sama Lexus, karena dashboardnya itu gue ngerasanya untuk di Lexus lebih maju ke depan, jadi lebih panjang dashboardnya. Itu aja sih paling, itu agak penyesuaian sedikit-sedikit aja. Cuman kalau untuk ngebawanya, feel di setirnya segala macam, kurang lebihnya ini agak lebih mirip ke kita bawa sedan, kayak mirip-mirip bawa Camry tapi agak tinggi. Nah ini lebih enak sih sebenarnya kalau buat harian sih, kalau gue yang ngerasain ya, kayak lebih enteng, setirnya segala macam lebih nyaman, kaki-kakinya gitu lebih kedap. Nah, cuman lebih boros. Itu aja sih paling yang harus dikompromi. Cuman dengan tampilan begini sih menurut gue worth it ya gak? Coba kalau kalian gimana? Suka nggak buat model kayak gini nih? Mungkin memang kelihatan agak jadul, cuman kalau misalkan 10 tahun lagi sih gue rasa sih ini menjadi salah satu pilihan main yang seru ya. Kalian model ganti BFG, AT aja ya, kayaknya sih udah berubah banget nih. Jadi ya begitu sih guys, paling yang mau gue bagiin ke kalian. Thank you banget yang udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, rg700_motovlog. Gue rg700. Ciao ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya, jangan lupa di komen kalau kalian tim LC atau tim Lexus. Oke? Ciao.